Halo adik-adik, kita bertemu kembali dalam biak untuk Paroki Katedral Hati Kudus Yesus. Kita memasuki pekan biasa yang ke-13. Tema kita untuk pekan ini adalah percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik pernah mengalami sakit, masuk angin, pilek, flu, dan ingin cepat sembuh, ingin cepat masuk sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan guru. Nah, biasanya mama atau papa yang merawat kita juga mengajari kita untuk berdoa dan percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja menyembuhkan kita. Tak lama kemudian, adik-adik tentu merasa tubuhnya semakin sehat dan beberapa hari kemudian kita sudah masuk sekolah lagi dan berjumpa dengan teman-teman. Hari ini kakak pembina sudah menyiapkan materi supaya adik-adik bisa belajar, bermain, dan supaya di akhir sesi nanti adik-adik bisa semakin percaya dan semakin saling menguatkan dengan sesama teman untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita sedang sakit, walaupun kita sedang sedih, ada teman kita lain yang sakit atau anggota keluarga dari teman kita ada yang meninggal, kita bisa menghibur, menguatkan, mendoakannya, dan kita bisa hadir untuk teman kita yang sedang kesusahan. Selamat belajar, selamat berkreasi dan berbagi. Sekarang saatnya kita puji-pujian. Kita akan pujikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan gembira ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Selamat pagi teman-teman. Marilah kita mulai pertemuan Bina Iman Anak Katolik pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengikuti pertemuan dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam perbuatan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku, perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara dan datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan menatap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengar bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan pendalaman ya. Ya, baik, yang pertama, adik-adik, kepada siapa Yairus minta tolong? Berikutnya,
Apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Adik-adik, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Ketika berjalan ke rumah Yairus, siapa yang menjamah jubah Tuhan Yesus? Selanjutnya pertanyaan keempat. Apa kata perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus di dalam hatinya? Apa kata perempuan yang menjamah Tuhan Yesus dalam hatinya? Adik-adik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus? Kita lanjutkan yang terakhir. Apa kata Tuhan Yesus kepada anak Yairus yang telah mati itu? Ayo, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada anak perempuan Yairus yang telah mati itu? Nah, adik-adik, pertanyaannya cukup dulu ya. Tolong dikerjakan dan dikirim. Selamat pagi adik-adik. Tema renungan hari ini adalah percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik tadi sudah mendengarkan bacaan Injil, juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Adik-adik, kepala rumah ibadat yang bernama Pak Yairus ya, anaknya perempuan yang berusia 12 tahun sakit parah ya, kritis ya. Dia waktu bertemu dengan Yesus di tepi danau, dia memohon kepada Yesus agar menumpangkan tangannya kepada kepala anak tersebut supaya sehat dan selamat. Pak Yairus memohon sekali kepada Yesus ya, untuk berkenan ke rumah Pak Yairus itu. Setelah berjalan bersama-sama dengan Pak Yairus, kemudian juga orang banyak mengikuti, berbondong-bondong ya, mengikuti dia. Dalam perjalanan ada seorang perempuan dewasa yang selama 12 tahun menderita pendarahan ya. Dia sudah berobat ke tabib ya, sudah beberapa tabib sudah dia kunjungi ya, supaya dia sembuh. Ternyata kondisinya semakin parah. Nah, saat mendengar berita bahwa Yesus hadir melewati jalan tersebut, perempuan ini berusaha mendekati Yesus. Bahkan dalam hatinya dia mengatakan, bila aku menjamah jubah tersebut, sembuhlah aku. Jadi iman dari perempuan tadi sungguh-sungguh luar biasa adik-adik. Dan ketika melakukan itu, Yesus bertanya kepada orang banyak di situ, siapa yang menjamah jubahku? Nah, murid Yesus menjawab, loh, orang sekian banyak, mana tahu engkau bertanya siapa yang menjamah? Aku menjamah Yesus maksudnya. Tetapi dengan tulus si perempuan yang menderita pendarahan ini, dengan merasa takut-takut ya, takut mungkin Yesus marah ya, mungkin Yesus marah atau orang banyak marah karena perempuan ini
merasa dirinya hina ya, istilahnya kalau takut orang juga marah kepada dia, tetapi dengan kejujuran dan ketulusan hatinya dia menyatakan diri bahwa dia yang menjamah Yesus, dia ingin sembuh ya. Yesus mengatakan bahwasanya imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu ya. Itu yang jawaban Yesus. Jadi Yesus dengan kepeduliannya, dengan rasa yang begitu kasih, tidak meninggalkan perempuan ini, malah dia berusaha memberikan semangat, dorongan ya, agar perempuan ini sehat dan menunjukkan bahwa itu adalah kasih Allah ya. Kemudian saat Yesus berbicara dengan perempuan itu, datanglah anggota keluarga dari Pak Yairus ini ya, dengan datang menyatakan bahwasanya anak Pak Yairus ini sudah terlambat, menyatakan sudah terlambat, bahwa anaknya sudah meninggal, anak Pak Yairus ini. Mengapa susah-susah untuk meminta Yesus untuk datang ke sana? Tetapi Yesus menguatkan hati Pak Yairus. Jangan takut, percaya saja ya. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanan, hanya mengajak Pak Yairus dan Petrus, Yohanes dan Yakobus saja untuk ke rumah Pak Yairus ya. Adik-adik, setelah sesampainya di rumah Pak Yairus itu suasananya ada orang yang menangis, meratap, meraungsaan orang Yahudi. Istilah kalau menangislah dengan orang yang menangis, makanya mereka membantu untuk saling solider ya, saling menguatkan. Jadi sama-sama sependeritaan, itu sama-sama senasib. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal, sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan dia tidak mati, dia tidur. Orang-orang merasa, loh, aneh ini. Dia menertawakan Yesus ya, mengajak Yesus. Lah kok anak tersebut sudah mati kok dikatakan hanya tertidur ya. Kemudian Yesus mengajak Bapak Yairus dan ibunya, istrinya maksudnya, istri Pak Yairus, juga Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Yesus memegang tangan anak perempuan Yairus tersebut ya. Yesus mengatakan, talitakum, bangunlah ya. Kemudian mujizat terjadi bahwa anak itu bangun dan berdiri ya. Kemudian Yesus meminta mereka memberi makan ya. Dari kisah ini, adik-adik, yang pertama adalah iman dari Pak Yairus ini ya, bahwa minta tolong Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sudah menjadi harapan ya, anak perempuan satu-satunya
juga masih muda, berusia 12 tahun. Harapan bagi orang tuanya ya. Jadi mengharapkan kehidupan ya. Jadi dari sakit supaya disembuhkan. Dan di sisi lain perempuan dewasa itu sudah mengalami penderitaan, yakni pendarahan selama 12 tahun dia menderita. Jadi tersiksa, sudah putus asa ya. Tetapi Yesus penuh kasih, menolong, menyediakan waktu. Di sela-sela dia berjalan menuju ke rumah anak Pak Yairus itu ya. Jadi menyediakan waktu. Rasa kasih, rasa iba ya, menyembuhkan sehingga perempuan dewasa itu sembuh ya. Kemudian kerendahan hati dari Pak Yairus, dia mau tersungkur di kaki Yesus ya, mohon, betul-betul mohon ya, untuk kehidupan anaknya yang tunggal ini ya. Adik-adik, kita juga seringkali juga merasa sombong ya. Murid-muridnya ya menertawakan Yesus ya, bahwasanya orang banyak kan ditanyai Yesus dengan Yesus dan tidak tahu siapa yang menjamah diri Yesus itu kan. Tetapi ada ya, atau kekuatan ya, kekuatan dari Yesus yang keluar dari tubuh Yesus itu yang ditanyakan. Jadi kita juga mempunyai iman ya, mempunyai iman seperti Pak Yairus, juga perempuan yang menderita pendarahan itu. Jadi kita segala sesuatu kita serahkan pada Tuhan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Juga kita harus mempunyai semangat ya. Orang yang mempunyai harapan itu punya semangat ya, semangat membantu orang lain, lebih peduli, baik di dalam keluarga ya, di rumah ya. Adik-adik, harapan kakak semoga iman kita semakin bertumbuh ya, semakin rajin berdoa, rajin belajar, rajin membaca kitab suci ataupun buku-buku rohani, mendengarkan lagu rohani ya, mengikuti ekaristi. Baik adik-adik, cukup sekian renungan hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan berguna bagi adik-adik. Tuhan memberkati. Selamat pagi bersama Kak Meme. Yuk kita mulai aktivitas hari ini. Nah, aktivitas hari ini untuk kelas kecil ini ya. Nah, di sini ada gambar Tuhan Yesus bertemu dengan anak Yairus dan menghidupkan anak Yairus yang meninggal. Nah, nanti kalian beri warna ya. Bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan krayon atau spidol. Nah, kemudian untuk aktivitas kelas besar, Kak Mimi sudah mempunyai gambar ini. Ya, anaknya Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, jika
Untuk tugas kelas besar, jika kamu bertemu Tuhan Yesus, harapan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Tuhan Yesus? Tulis satu saja. Contoh, jika aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku ingin virus corona cepat berlalu. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa menggunakan harapan yang lain. Misalnya, jika aku bertemu Tuhan Yesus, aku ingin menjadi anak yang pintar. Nah, seperti itu ya. Kak Mimi tunggu. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita puji-pujian nih. Kita akan pujikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik menyanyikan lagu ini harus dengan semangat ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Semoga melalui firman yang kami dengar, kami dapat lebih terbuka dan menghargai kelebihan orang lain. Bimbinglah kami agar kami pun mau melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan setia dan penuh tanggung jawab. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, di penghujung biak dalam pekan ini ya, kita melihat kembali bagaimana Tuhan menyembuhkan anak dari Jairus ya, dan wanita ya yang takut karena ya, dia nanti disalahkan oleh para umat yang mendampingi Yesus. Semuanya disembuhkan, bahkan anak Jairus pun ya dibangkitkan. Semoga adik-adik semua juga hadir untuk sesama berdoa bersama orang tua dan percaya bahwa apapun yang sakit atau kesulitan atau kesedihan yang sedang menimpa kita atau teman-teman kita ya, bisa kita mintakan tolong kepada Tuhan Yesus yang selalu hadir dan menolong kita. Mari kita tutup acara biak pekan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik sekalian bersama orang tua dan keluarga, teman-teman, kakak pembina, dan semua yang mengikuti biak ini senantiasa dilindungi, dibimbing, disembuhkan, dikuatkan, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan.